kembali lagi di Stock Data Labs. BRPT masih melanjutkan kenaikan pada 10 Juli. Harganya naik 1,25% ke 1.620 setelah sehari sebelumnya melonjak ke 6,67%. Sekilas kenaikan 2 hari beruntun terlihat positif, namun data terbaru menunjukkan dukungan di balik kenaikan mulai berubah. Pertanyaannya, apakah pemulihan BRPT masih cukup kuat atau mulai kehilangan dorongan? Kita periksa melalui stok analisis dan broker analisis. Kita akan membaca tren harga, aktivitas investor asing, pola histori, serta arah buyer dan seller. Perlu diingat, seluruh data di Stock Data Labs adalah alat bantu analisis. Data ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Sekarang kita mulai dari price trends. Fitur ini membantu kita membaca kekuatan arah harga. Pada hari kemarin, BRPT ditutup 1.620. Harganya naik 1,25% dari posisi sehari sebelumnya 1.600. Kenaikannya masih berlanjut, tetapi kecepatannya melambat. Pada 9 Juli, BRPT naik jauh lebih kuat sebesar 6,67%. Prestasinya tetap positif di angka 20, nilainya sama dengan sehari sebelumnya. Artinya arah harga masih positif tetapi dorongannya belum bertambah kuat. Perubahan ini terlihat pada net forex-nya. Di 9 Juli, net forex positif sekitar 22 juta lembar. Di 10 Juli, angkanya berbalik tipis negatif 16.000 lembar. Artinya, jumlah yang dijual investor asing sedikit lebih besar daripada yang dibeli. Nilainya sangat kecil dibandingkan pembelian bersih sehari sebelumnya, sehingga belum menunjukkan tekanan asing yang besar. Jadi dari price trend pemulihan harga masih bertahan, namun dukungan asing tidak lagi sekuat sehari sebelumnya dan momentum harga belum meningkat. Sekarang kita masuk ke pola forex. Fitur ini membantu kita membaca perubahan pola aktivitas investor asing. Di hari kemarin, 9 Juli, skor pola forex BRPT berada di angka negatif 1. Sehari sebelumnya skornya masih positif 5. Perubahan dari positif menjadi negatif menunjukkan pola forex flow mulai melemah. Kondisi ini sejalan dengan net forex yang berubah dari positif 22 juta lembar menjadi negatif 16.000 lembar. Namun, kita perlu melihat besarnya angka secara proporsional. Penjualan bersih 16.000 lembar sangat kecil dibandingkan pembelian bersih pada 2 hari sebelumnya. Jadi data terbaru menunjukkan dukungan asing yang berhenti sementara, bukan tekanan jual asing yang agresif. Pada data histori di 8 dan 9 Juli net forex masih positif cukup besar. Baru pada 10 Juli nilainya sedikit berada di bawah 0. Intinya investor asing tidak lagi menjadi pendorong utama. Kita perlu melihat apakah net forex kembali positif atau justru semakin negatif pada perdagangan berikutnya. Sekarang kita lihat comparison. Fitur ini membandingkan harga terbaru dengan area tertinggi dan area terendah dalam acuan data Stock Data Labs. Pada 10 Juli, harga BRPT berada sekitar 29% dari titik terendahnya. Artinya BRPT sudah bergerak cukup jauh dari area bawah. Tapi dari sudut pandang harga tertinggi, BRPT sudah minus 50% dari titik tertingginya. Jadi ruang menuju area atas masih lebar. Kalau kita bandingkan dengan akhir Juli, perubahannya terlihat jelas. Pada 30 Juni, harga BRPT berada di 1.285. 10 hari kemudian harganya sudah mencapai 1.620. Kenaikan cepat menunjukkan buyer berhasil mengangkat harga dari area rendah. Namun setelah kenaikan seperti ini, resiko aksi ambil untung juga perlu diperhatikan. Aksi ambil untung berarti sebagian pelaku pasar menjual untuk mengunci keuntungan. Jadi dari comparison, BRPT masih berada dalam fase pemulihan dari bawah. Posisinya membaik tetapi perjalanannya menuju area atas masih panjang dan dapat disertai pergerakan tajam.
Sekarang kita masuk ke daily pattern. Fitur ini menunjukkan kebiasaan kenaikan harga berdasarkan hari perdagangan dan perilaku bulanan. Hari Selasa masih menjadi hari terkuat BRPT dengan peluang kenaikan sekitar 75%. Sedangkan dari perilaku bulanan, bulan Juli tercatat positif 75%, negatif 25%, dan netral 0%. Sedangkan perubahannya mencapai 26% dari bulan Juli. Jadi saham BRPT sudah naik 26% di bulan Juli. Kondisi ini jauh berbeda dengan bulan Juni. Di bulan Juni, hanya 35% dari hari perdagangan yang positif dan perubahan harganya tercatat negatif 33%. Jadi secara bulanan, Juli masih menunjukkan pemulihan yang jelas setelah tekanan besar dari Juni. Namun data Juni belum 1 bulan penuh. Presentasinya dapat berubah. Daily pattern-nya memberikan konteks dari kebiasaan sebelumnya. Fitur ini bukan jaminan bahwa BRPT akan naik pada hari tertentu atau mempertahankan kenaikan sampai akhir bulan. Sekarang kita beralih ke broker analisis. Bagian stock direction ya. Fitur ini membantu kita membaca arah perdagangan broker. Pada hari kemarin, arah buyer dan seller saham BRPT berada di angka negatif 6. Artinya tekanan seller lebih besar daripada dorongan buyer. Kondisi ini berbalik dari hari sebelumnya. Pada 9 Juli, arah buyer dan seller masih positif 8. Jadi, saat harga tetap naik pada 10 Juli, arah broker justru melemah. Bobot realitanya juga turun dari positif 5 menjadi 0. Artinya, kualitas arah perdagangan broker tidak lagi memberi dukungan positif yang jelas. Dinamika arah berada di angka negatif 1, setelah sebelumnya positif 2. Perubahan ini menambah tanda bahwa sisi seller mulai lebih terasa. Jadi, harga dan arah broker sedang memberi pesan yang berbeda. Harga masih naik, tetapi indikator broker melemah. Perbedaan seperti ini perlu diperhatikan karena kenaikan yang sehat biasanya lebih meyakinkan ketika arah harga dan broker saling mendukung. Sekarang kita lihat broker pembelian dan penjualan terbesar di 10 Juli. Di sisi beli, broker ZP menjadi pembeli terbesar dengan nilai transaksi sekitar 14 miliar. Ukuran dorongan beli positif 5. Artinya ZP mencatat nilai pembelian besar dengan tekanan beli juga positif. Broker OD berada di urutan berikutnya dengan transaksi 10 miliar. Setelah itu ada YU dengan nilai sekitar 9 miliar. Keduanya juga memiliki ukuran dorongan beli yang positif, tetapi lebih kecil daripada ZP. Di sisi jual, broker CC menjadi penjual terbesar dengan nilai 16 miliar. Ukuran tekanan jualnya positif 5, nilai penjualan CC lebih besar daripada pembelian broker ZP. Broker AZ menjadi penjual berikutnya dengan nilai sekitar 7,9 miliar. Dan tekanan jualnya positif 1,45. Setelah itu ada LG dengan penjualan sekitar 6 miliar. Tetapi ukuran tekanannya negatif. Jadi buyer tetap ada terutama dari ZP. Namun tekanan CC cukup dominan dan membantu menjelaskan mengapa stock direction berubah ke sisi seller. Sekarang kita kelompokkan broker menjadi asing, domestik, dan BUMN. Pada label buy broker, kelompok asing mencatat dorongan beli positif 11. Artinya jika dilihat berdasarkan kelompok broker, sisi beli asing masih memberi dukungan. Namun, kelompok domestik mencatat ukuran dorongan beli negatif 14 dan kelompok BUMN juga negatif 5,36. Jadi, dukungan beli belum tersebar merata pada semua kelompok. Pada label sell broker, kelompok domestik memiliki ukuran tekanan jual positif 2. Sementara kelompok asing dan BUMN memiliki ukuran jual yang negatif. Data ini memberikan gambaran yang lebih seimbang.
Kelompok asing masih terlihat mendukung di sisi beli, tetapi net forex saham secara keseluruhan negatif, tetapi selisihnya tipis. Pada saat yang sama, tekanan jual kelompok domestik masih muncul. Artinya, kita tidak cukup membaca satu indikator saja. Secara kelompok ada dukungan beli asing, tetapi keseluruhan arah brokernya masih condong ke seller. Inilah yang membuat saham BRPT pada 10 Juli terlihat rotasi. Jadi kesimpulannya, pemulihan harga BRPT masih berlanjut pada 10 Juli, tetapi kekuatan dukungannya mulai melemah. Sisi positifnya, harga naik 2 hari beruntun dan price targetnya tetap berada di area positif. Posisi harga juga semakin jauh dari area terendah. Perilaku bulanan Juli masih jauh lebih baik dibandingkan Juni. Namun ada 3 catatan penting. Net forex berubah tipis negatif. Skor pola forex turun menjadi negatif 1 dan arah buyer dan seller berbalik ke arah negatif 6. Broker CC juga memberikan tekanan jual yang cukup dominan. Karena itu, tekanan harga belum mendapatkan dukungan yang merata dari seluruh data. Kondisinya bukan berarti BRPT masih berbalik turun, tetapi konfirmasi pada perdagangan berikutnya menjadi lebih penting. Yang perlu dipantau adalah apakah price trend tetap positif, apakah net forex kembali di atas nol, dan apakah arah buyer dan seller kembali mengarah ke buyer. 3 bagian tersebut akan membantu kita menilai apakah pemulihan BRPT menguat atau mulai kehilangan tenaga. Itulah pembacaan data BRPT sampai 10 Juli. Harga masih melanjutkan pemulihan, tetapi forex flow dan arah broker mulai memberikan catatan. Karena itu, kita tidak cukup hanya melihat warna hijau pada harga. Gunakan Stock Data Lab sebagai alat bantu analisa dan gabungan dengan data lainnya sebelum mengambil keputusan investasi. Seluruh data ini bukan rekomendasi untuk membeli, menahan, atau menjual saham. Untuk mencoba stok analisis, broker analisis, dan fitur lainnya, silakan kunjungi stockdatalabs.com. Daftar sekarang dan nikmati free trial selama 14 hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.